Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang evaluasi pemberdayaan komunitas, merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 12. Baiklah Ananda sekalian, semoga saja semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap bersemangat untuk belajar. Nah, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini materi tentang evaluasi pemberdayaan komunitas terdiri dari 6 materi pokok. Yang pertama, konsep evaluasi pemberdayaan komunitas. Kemudian yang kedua, prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Yang keempat, pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Yang kelima, pendekatan sistem dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Dan yang keenam, pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Nah, inilah 6 materi pokok yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu konsep evaluasi pemberdayaan komunitas. Pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, apa itu evaluasi? Jadi ada 3 unsur pokok dari pengertian evaluasi. Yang pertama, di dalam evaluasi itu ada aktivitas mengamati. Kemudian yang kedua, membandingkan. Dan yang ketiga adalah menilai. Jadi semua diawali dari pengamatan, kemudian membuat perbandingan, baru yang terakhir adalah menilai. Nah, kegiatan evaluasi meliputi pengamatan untuk mengumpulkan data. Ini ya. Jadi mengamati ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh data di sini ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membandingkan? Untuk dapat membandingkan berarti kita harus punya pedoman yang digunakan. Ya, menggunakan pedoman. Nah, pedoman ini apa? Pedoman ini berisi ya tujuan dari evaluasi, tujuan dari pemberdayaan tersebut ya. Apa saja tujuan yang telah ditetapkan dari pemberdayaan itu. Nah, apakah tujuan itu sudah tercapai atau tidak? Nah, makanya dengan menggunakan pedoman ini, maka bisa dilakukan pengukuran. Bisa dilakukan perbandingan hasil pengamatan ya yang terjadi di lapangan dengan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu barulah dilakukan penilaian. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk melihat ya, apakah untuk menilai ya, untuk memberikan kriteria tertentu. Apakah hasil yang telah diperoleh dari pemberdayaan itu sudah sesuai atau belum ya. Nah, dari penilaian ini selanjutnya juga bisa dibuat yang namanya pengambilan keputusan. Apakah dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan ini berhasil atau tidak, ya? Atau apa tindak lanjut yang bisa dilakukan dari berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan tersebut. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang ragam evaluasi dan aksi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif ini biasanya dilaksanakan pada saat program pemberdayaan itu sedang berlangsung. Misal, program pemberdayaan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan misalnya, dalam kurun waktu 6 bulan ya. Nah, ini bulan pertama, bulan kedua, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 6 bulan. Nah, maka evaluasi formatif bisa dilaksanakan ya pada bulan ketiga misalnya ya. Kemudian pada bulan kelima, misalkan seperti itu. Nah, ini namanya evaluasi formatif. Artinya, evaluasi pemberdayaan yang dilakukan ketika untuk memperbaiki program tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari evaluasi formatif. Nah, sementara evaluasi formatif, nah ini kan ada 6 bulan ya, maka evaluasi sumatif itu dilaksanakan di bulan terakhir ya, setelah selesainya bulan terakhir. Nah, setelah selesainya pemberdayaan di bulan yang ke-6 ini, maka disinilah dilakukan evaluasi sumatif ya, untuk ya mengevaluasi keseluruhan program yang sudah dilaksanakan.
Nah, ini namanya evaluasi sumatif. Jadi kalau formatif ini dilaksanakan di tengah-tengah kegiatan dengan tujuan untuk perbaikan, maka evaluasi sumatif ini dilaksanakan untuk menilai program itu secara keseluruhan. Nah, sebenarnya ini berhubungan juga dengan yang kedua, ongoing evaluation dan ex post evaluation. Ongoing ini sama dengan formatif. Artinya, evaluasi tersebut dilaksanakan ketika program ini masih berjalan. Sedangkan ex post evaluation, evaluasi ini dilakukan setelah program itu dilaksanakan. Artinya setelah program pemberdayaan itu selesai, baru dilakukan yang namanya ex post evaluation. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan pihak yang melakukan. Ada evaluasi internal dan juga evaluasi eksternal. Nah, evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut. Bisa dilakukan oleh fasilitator, misalnya, fasilitator yang terlibat dalam program tersebut. Atau juga dilakukan oleh tokoh masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut. Ini namanya evaluasi internal. Nah, jika evaluasi itu dilakukan oleh pihak lain ya, di luar dari pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan ini namanya evaluasi eksternal. Misalkan evaluasi yang dilakukan oleh ya bidang atau inspektorat di suatu kabupaten. Ya, dia tidak terlibat dalam pemberdayaan. Dia merupakan pihak luar ya. Nah, kemudian pihak inspektorat ini mengevaluasi program pemberdayaan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ini namanya eksternal. Artinya dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat dalam proses pemberdayaan. Selanjutnya evaluasi teknis. Ini merupakan evaluasi mengenai cara-cara dalam proses pemberdayaan itu. Apakah teknisnya, metode yang digunakan dalam pemberdayaan ini sudah sesuai atau belum. Nah, sedangkan evaluasi ekonomi ini melihat kepada hasil ya, hasil ekonomi yang diperoleh. Apakah dari program pemberdayaan yang dilakukan, apakah masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi ya, secara finansialnya atau tidak. Nah, ini namanya evaluasi ekonomi. Kemudian evaluasi program, ini terhadap pelaksanaan program itu sendiri. Kemudian pemantauan program. Ya, apakah program yang dilaksanakan ini ya sudah sesuai atau tidak, itu harus dilakukan pemantauan. Dan yang terpenting adalah evaluasi dampak program. Apakah program ini memberikan kontribusi yang signifikan, yang berarti ya bagi masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan itu atau tidak. Nah, ini namanya evaluasi dampak program. Nah, selanjutnya yang keenam, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses ini melihat kepada proses pelaksanaan program pemberdayaan itu. Apakah dalam pelaksanaan pemberdayaan ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif ya. Ini namanya prosesnya. Kemudian bagaimana proses pembuatan keputusan dalam program pemberdayaan itu? Siapa saja yang dilibatkan? Siapa saja yang berpartisipasi? Ini namanya evaluasi proses. Nah, sedangkan evaluasi hasil melihat secara keseluruhan. Setelah program ini dilaksanakan, hasilnya seperti apa? Nah, misal dilakukan program pemberdayaan masyarakat ya dengan memberikan pelatihan keterampilan mengolah ya atau membuat kerajinan tangan bagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, evaluasi hasil ini melihat bagaimana hasil dari program tersebut. Apakah memberikan kontribusi ya bagi ibu rumah tangga tersebut dalam meningkatkan perekonomian mereka atau tidak. Ini namanya evaluasi hasil. Oke. Nah, sekarang kita lihat kegunaan evaluasi pemberdayaan ini untuk apa. Yang pertama, kegunaan operasional. Nah, ini tujuannya apa? Mengidentifikasi critical factor, faktor-faktor kritis, faktor-faktor yang penting dalam program pemberdayaan itu. Kemudian memodifikasi program. Kalau seandainya program yang dilaksanakan ini belum sesuai, belum menyentuh kebutuhan masyarakat, maka program harus dilakukan modifikasi di dalam program tersebut. Ya, program tersebut harus diperbaiki ya. Nah, ini modifikasi program. Kemudian untuk menganalisis informasi penting yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan.
apa aktivitas atau mata pencarian pada masyarakat tersebut, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, ini berguna sebagai bahan informasi yang berguna untuk pelaksanaan program itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan evaluasi ini adalah kegunaan analitis untuk mengembangkan tujuan. Ya, misalkan dalam program pemberdayaan yang melibatkan ibu-ibu, maka tujuannya bisa dikembangkan. Ya, dengan melihat keterampilan dari ibu-ibu yang ada di sana. Apakah ibu-ibu di sana gemar memasak? Apakah ibu-ibu di sana memiliki keterampilan dalam menjahit? Nah, ini yang coba dikembangkan ya. Ini yang coba dikembangkan. Ini namanya kegunaan analitis. Kemudian menguji asumsi. Ya, misalkan dibuat suatu asumsi bahwa dengan kegiatan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin dengan memberikan mereka pelatihan memasak, maka diharapkan penghasilan mereka dapat meningkat. Nah, ini harus diuji terlebih dahulu. Nah, ini tentu saja pengujian ini dilakukan melalui evaluasi. Nah, kemudian mengkaji proses kegiatan. Apakah proses kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Nah, ini ya. Ini namanya kegunaan analitis. Nah, kemudian evaluasi juga berguna untuk kebijakan. Artinya untuk membuat kebijakan di masa yang akan datang. Apa saja program-program pemberdayaan yang mungkin dapat dilakukan di masa yang akan datang. Nah, ini semua dapat diperoleh melalui evaluasi dan kegunaannya untuk kegunaan dalam merumuskan kebijakan di masa yang akan datang. Nah, ini ya, kegunaan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, sekarang kita akan kaji prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Objektif, ya, tidak boleh subjektif, tidak boleh menggunakan berdasarkan atas keinginan dari evaluator. Namun harus melihat fakta itu apa adanya, harus objektif. Dan menggunakan pedoman. Ya, pedoman ini berisi tujuan-tujuan dari program pemberdayaan, ya, apa yang akan dinilai, ya, bagaimana kriteria penilaiannya. Ini pedoman. Nah, kapan program pemberdayaan itu disebut berhasil, kriterianya apa, itu dirumuskan dalam pedoman. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data yang tepat. Nah, untuk mendapatkan informasi yang mendalam, tentu digunakan yang namanya metode pengumpulan data, yaitu wawancara. Tapi kalau ingin melihat ya informasi dalam jumlah banyak, ya, maka digunakanlah survei. Tanpa mengetahui kedalamannya, namun lebih melihat kepada kuantitas informasinya, maka gunakanlah survei. Ya, ini harus menggunakan metode pengumpulan data yang tepat. Kalau ingin melihat kondisi secara real, maka gunakanlah observasi, ya, observasi atau pengamatan. Nah, kemudian alat ukurnya harus valid dan reliable. Artinya alat ukur ini harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Apakah dia valid? Apakah dia benar-benar mengukur apa yang ingin diukur? Apakah reliable? Dia bisa dipercaya. Dia memberikan hasil yang sama jika instrumen itu digunakan atau alat ukur itu digunakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Nah, ini maksudnya menggunakan alat ukur yang valid dan reliable. Artinya alat ukurnya harus diuji terlebih dahulu sehingga benar-benar memberikan data yang sahih ya. Nah, inilah prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Kemudian kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Dia harus punya tujuan yang jelas, spesifik ya. Dijelaskan apa item-item yang ingin kita ketahui. Nah, ini namanya memiliki tujuan yang jelas. Kemudian menggunakan instrumen yang tepat. Jadi instrumennya apakah observasi, wawancara, atau menggunakan angket ya, melalui survei. Nah, kemudian memberikan gambaran yang jelas. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya ya dari program pemberdayaan itu harus benar-benar dapat dijelaskan ya ketika kita mengevaluasi pemberdayaan tersebut. Kemudian evaluasi harus praktis, artinya tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Jadi dia harus benar-benar praktis ya. Kemudian objektif ya, tadi sudah dibahas juga objektif. Harus bekerja dengan fakta ya, bukan berdasarkan preferensi atau pendapat pribadi. Nah, inilah kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Nah, kemudian kita akan kaji pendekatan dalam ya
pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas ya. Nah, yang pertama adalah pendekatan kebutuhan. Artinya harus sesuai ya. Evaluasi ini harus sesuai, program pemberdayaan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat dari program tersebut. Ya. Misalkan pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin, maka program pemberdayaan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan adalah bisa menambah income. Ya, dengan cara apa? Menambah keterampilan mereka dalam bidang jahit-menjahit, misalnya dalam bidang memproduksi kerajinan tangan dan lain sebagainya. Ini namanya pendekatan kebutuhan. Kemudian pendekatan informan kunci. Nah, dalam evaluasi ini pengumpulan data ya dilakukan dengan menemui tokoh-tokoh kunci. Nah, biasanya tokoh kuncinya terdiri dari tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat yang benar-benar aktif, yang benar-benar terlibat di dalam program pemberdayaan tersebut. Sehingga akan diperoleh hasil evaluasi yang menunjukkan dari bagaimana program pemberdayaan itu telah dilaksanakan. Ini pendekatan informat kunci. Kemudian pendekatan forum masyarakat. Evaluasi dilaksanakan dengan cara membuat atau mengumpulkan masyarakat di dalam suatu forum. Nah, dari forum itulah nanti digali informasi. Ya, sang evaluator itu nanti akan menggali informasi dari forum melalui tanya jawab, ya, melalui diskusi. Ini namanya pendekatan forum masyarakat. Kemudian pendekatan indikator. Ya, ini dilakukan dengan membatasi pada sejumlah indikator-indikator yang strategis. Artinya tidak semuanya dikaji. Hanya indikator-indikator yang penting saja yang diketahui. Contoh, dari program pemberdayaan terhadap ibu rumah tangga. Penting untuk diketahui keterampilan apa yang berhasil diperoleh ibu rumah tangga dari program pemberdayaan itu. Kemudian bagaimana income mereka. Apakah terjadi peningkatan atau tidak? Bagaimana penjualan produknya? Ini namanya pendekatan indikator. Artinya tidak semuanya dievaluasi. Indikator-indikator penting saja yang dievaluasi. Kemudian survei dan sensus. Nah, ini untuk mengetahui data dalam jumlah yang banyak ya. Untuk melihat kuantitas data, maka digunakanlah survei dan sensus. Karena ini melihat data itu dalam jumlah yang banyak. Nah, ini pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Oke. Kemudian kita lanjutkan, pendekatan sistem dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, suatu sistem itu diawali dari tujuannya dulu. Nah, bagaimana program ini tujuannya untuk apa? Program pemberdayaan ini bertujuan untuk, ya, misalnya ya, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin sehingga mereka mampu berkontribusi secara ekonomi di dalam keluarga atau membantu penghasilan suami. Ini namanya mengevaluasi tujuan. Tujuannya sudah sesuai atau belum. Kemudian mengevaluasi proses yang diprogramkan. Apakah proses pemberdayaan, apakah proses pelatihan yang diberikan kepada ibu-ibu, proses mereka diberikan pengetahuan baru, ditambah keterampilannya sudah berjalan sesuai atau belum. Kemudian evaluasi logistik. Untuk memulai usaha, tentu ibu-ibu rumah tangga itu mereka perlu logistik. Untuk menjadi seorang pengrajin, mereka butuh bahan-bahan. Ya, untuk bisa memproduksi kue, mereka juga butuh bahan, butuh alat untuk membuat kue. Nah, ini namanya evaluasi logistik. Apakah logistik yang disediakan sudah sesuai atau belum? Kemudian evaluasi sistem pengawasan. Nah, dalam program pemberdayaan itu juga perlu adanya pengawasan. Dan pengawasan ini juga penting untuk dievaluasi. Apakah fasilitator sudah mengawasi program itu dengan baik? Ya. Nah, ini pentingnya evaluasi sistem pengawasan. Ini adalah pendekatan sistem ya dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Yang pertama adalah pelaksanaan evaluasi. Ya. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap dampak program.
bertujuan untuk menilai seberapa jauh tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat yang menerima. Apakah program ini sudah benar-benar memberikan dampak positif atau justru tidak berkontribusi apa-apa terhadap kehidupan masyarakat. Ini pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya pendekatan eksperimental. Ini layaknya penelitian eksperimen ya, uji coba ya, uji coba. Misalkan kepada para ibu rumah tangga diuji coba ya dengan menambah keterampilan mereka dalam bidang kuliner, dalam bidang masak-memasak ya. Nah, dilakukanlah eksperimen di situ uji coba. Apakah memberikan kontribusi yang baik ya terhadap peningkatan keterampilan ibu-ibu tersebut dalam bidang masak-memasak atau tidak? Nah, ini namanya eksperimen melalui uji coba. Kemudian goal orientation approach, pendekatan yang berorientasi pada tujuan ya, dilakukan dalam mengevaluasi keberhasilan atau ketercapaian suatu tujuan kegiatan yang memfokuskan kepada indikator-indikator ya dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini goal orientation. Yang dilihat adalah tujuan ya, tujuan program itu sudah tercapai atau belum ya, sudah tercapai atau belum dalam suatu program pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian the decision focus approach, pendekatan yang berfokus pada keputusan ya. Kalau yang di atas tujuan, kalau ini keputusan ya, keputusan. Nah, oke, ditujukan untuk mengelola program ya bagi pengambil keputusan yang terkait dengan yang berhubungan dengan keberlanjutan dari program itu. Nah, ya. Ini memberikan apa namanya pedoman ya kepada pihak-pihak yang bisa membuat keputusan di dalam program pemberdayaan itu. Apakah program pemberdayaan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, selanjutnya the user focus approach. Nah, ini lebih kepada pengguna ya. Evaluasi yang dilakukan kepada pengguna dari program pemberdayaan. Ya, misalkan program pemberdayaan untuk ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin atau prasejahtera, maka penggunanya adalah ibu-ibu yang berasal dari keluarga prasejahtera tersebut. Apakah program pemberdayaan ini mereka sebagai pengguna itu tertarik atau mendapatkan manfaat yang sangat baik ya dari program yang dilakukan atau tidak? Nah, ini namanya the user focus approach. Kemudian the responsive approach, pendekatan responsif ya. Nah, ini dalam pendekatan ini evaluator harus mendengar informasi dari semua pemangku kepentingan untuk kemudian melakukan analisis ya melalui beragam sudut pandang tersebut yang dilatar belakangi oleh beragam kepentingan. Nah, ini artinya dalam evaluasi responsif ini sang evaluator itu benar-benar harus melihat respon dari berbagai pihak. Ya, dari berbagai pihak, dari semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan data mengenai program pemberdayaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah goal free approach, pendekatan yang bebas tujuan. Ya, pendekatan ini memberikan kebebasan untuk merumuskan tujuan dan metode evaluasinya. Artinya untuk yang nomor 7 ini diberikan kebebasan kepada evaluator untuk merumuskan tujuan dan metode evaluasi yang akan digunakan. Nah, inilah 6 pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.